sasarannya yang utama ini daerah operasi sekarang. Kalau tadi itu tujuannya, ibarat stasiun kemana tasawuf itu tujuannya. Sekarang daerah operasinya, artinya daerah di mana dia itu ibaratnya orang mau betul cari burung itu, di mana cari burung itu yang dijadikan sasaran utama dari tasawuf ialah bagaimana membangun atau membina akhlak yang didasarkan ajaran agama. Ini yang menjadi sasaran utama adalah bagaimana membina akhlak yang berzahir batin binuril ihsan. Karena itu tasawuf sasarannya yang utama ini daerah operasi sekarang. Kalau tadi itu tujuannya, ibarat stasiun kemana tasawuf itu tujuannya. Sekarang daerah operasinya, artinya daerah di mana dia itu ibaratnya orang mau bedil cari burung itu, di mana cari burung itu ya, yang dijadikan sasaran utama dari tasawuf ialah bagaimana membangun atau membina akhlak yang didasarkan ajaran agama. Ini yang menjadi sasaran utama adalah bagaimana membina akhlak yang berdasar agama. Harus diterangkan, yang berdasar agama. Nah, karena itu tidak heran ya, tasawuf itu sing diutek-bletek, dikorai, dioncei, digubes digubek, ibaratnya itu diolah, adalah soal hati, soal dalam. Karena itu ya, seorang yang mau jadi tasawuf itu harus mengenal dulu siapa aku ini. Nah, ini harus pertanyaan pertama ini harus dijawab. Siapa aku? Aku itu siapa? Man ana? Ma huwa? Apa itu? Saya itu apa? Yang dinamakan, maaf ya, kalau disebut namanya ya sebut namanya. Ahmad. Man huwa Ahmad? Siapa yang dinamakan Ahmad itu? Siapanya? Apanya yang disebut? Aku manusia, aku orang ini loh. Ini apa nih? Apa songetah? Apa songkoan? Apa celananya yang dinamakan Ahmad itu? Yang dinamakan aku. Siapa aku? Aku adalah rumahku. Aku adalah sawahku. Aku adalah istriku. Aku adalah namaku. Aku adalah pangkatku. Jawab dulu pertanyaan ini. Siapa aku? Kalau kita sudah bisa menjawab siapa aku, nanti kita baru mulai masuk ke pintu gerbangnya tasawuf. Baru masuk. Itu pertama. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan siapa aku, ini harus hati-hati. Nek keliru memberi jawab, sepanjang hidup dia keliru. Naudzubillah. Kalau dia menjawab pertanyaan yang sederhana ini keliru, mulai dia mempunyai jawaban dan mulai dia menjalankan jawabannya itu, dia mulai maghdubi alaihim waladhdallin. Dia akan mendapat kutuk selama hidupnya dan akan sesat akhir kesudahannya. Karena itu di dalam Fatihah yang kita minta, kita lahir sebagai orang yang alladzina an'amta alaihim, mendapat nikmat. Itu kita mulai lahir disunat, kawin cara Islam, wis kabeh wis cara Islam.
Janganlah karena keliru menjawab man ana, siapa saya, di tengah perjalanan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita yakini inilah yang benar, padahal keliru. Padahal keliru, inilah yang disebut mendapat kutuk, mendapat ghadab di tengah jalan. Ini yang kita minta, ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dighadabi, tidak dimarahi, tidak mendapat murka laknat dari Allah di tengah jalan, walau bolin, dan tidak berkesudahan sesat. Itu maknanya. Itu an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, terus waladhdallin. Itu mulai start, alladzi an'amta alaihim, start, mulai jalan, stasiun berangkat. Di tengah jalan, maghdubi alaihim, akhirnya ada sampai di stasiun yang dituju, waladhdallin. Itu makna.